Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artabella Maharani, NIM PO 713902000061 kelas 2A akan melakukan bagaimana cara menggambar atau mencari kurva titrasi pada perubahan pH pada titrasi asam dan basa. Seperti yang kita ketahui bahwa jika asam ditambah dengan basa, dengan melakukan penambahan basa, maka akan terjadi pH-nya naik. Sedangkan basa ditambah dengan asam, terjadi adanya penambahan asam, maka pH-nya akan turun. Perubahan pH pada asam dan basa atau sebaliknya disebut dengan kurva titrasi. Kurva titrasi itu sendiri yaitu grafik yang mengatakan perubahan pH pada titrasi. Jika perubahan pada asam dengan basa, maka grafik dari bawah akan naik dan pH-nya naik. Kemudian basa dengan asam. Jika grafiknya dari atas akan turun dan pH-nya akan. Di sini contoh soalnya, misalnya asam kuat dengan basa kuat. Misalnya 25HCl 0,1 m dan NaOH 0,1 m, maka pH dari bawah akan naik ke atas. Ketika NaOH 25 mili akan mengalami perubahan pH yang sangat drastis dan akan mencapai titik ekuivalen atau titik ketika dia habis bereaksi. pH-nya dapat sekitar 4-10, sehingga kamu dapat memilih indikator asam basa seperti BTB, MM, atau indikator PP. Pada titrasi asam kuat dengan basa kuat, kita peroleh bahwa 25 mili HCl 0,1 m dan basa kuatnya yaitu NaOH 0,1 m. Kita akan menghitung volume NaOH setiap 5 mili, dimulai dari 0 mili, 5 mili, 10 mili, sampai 35 mili. Setiap angka penambahannya sebanyak 5 mili. Karena titik ekuivalen berada di 25 mili, akan terjadi pH secara drastis, akan terjadi perubahan pH secara drastis. Jadi dibuat pertambahannya 24 mili dan 26 mili agar terlihat jelas perubahannya secara drastis. Sekarang kita menuju ke persamaan reaksi. Kita akan menghitung persamaan reaksi dimulai dari 0 mili, yaitu yang pertama HCl ditambah NaOH akan menghasilkan NaCl ditambah H2O. Kemudian kita tulis M, R, dan S, yaitu mula-mula reaksinya, kemudian sisanya. Untuk M-nya kita ambil 2,5 mili. 2,5 mili didapat pada 25 mili dikali dengan 0,1 M, sehingga menghasilkan 2,5 mili. Kemudian NaOH-nya kita menggunakan volume 0 mili. Kemudian NaCl dan H2O belum diketahui. Kemudian ditambah hasilnya 0 dan 0. Kemudian 2,5 mili dikurang dengan 0 sehingga hasilnya 2,5. Kemudian karena yang tersisa yaitu asam kuat, maka menggunakan rumus H+, yaitu A dikali MA. MA didapat 0,1 M, yaitu volume kita 0 mili, maka NaOH-nya yang digunakan 0, yaitu langsung. A-nya kita dapat 1 karena koefisiennya 1, kemudian dikali 10 pangkat min 1, sama dengan 1, pH-nya yaitu 1. Kemudian untuk perhitungan yang kedua kita menggunakan volume 5 mili, yaitu mula-mula volumenya 2,5 mili sama seperti tadi, 25 dikali 0,01. Kemudian 0,5 dapat dari mana? 0,5 didapat 5 mili dikali dengan 0,1 M, sehingga hasilnya 0,5. 2,5 dikurang dengan 0,5 yaitu 2,0. Sama seperti tadi, yang sisa yaitu asam kuat. Jika yang sisa asam kuat kita menggunakan rumus H+, sama dengan
A dikali MA sama dengan A dikali N per volume total. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena N didapat dari sisa HCl, yaitu sisanya 2,0. Kemudian volume total yaitu volume campuran, seperti 25 mili ditambah 5 mili. 25 mili yaitu volume HCl dan 5 mili volume yang akan kita buat per 5 mili. Jadi menghasilkan 30 mili. A-nya sama dengan 1, sama seperti tadi yaitu konstanta, dikali N-nya 2 per 30. 2 dapat dari mana? 2 didapat dari sisa HCl. Kemudian volume total dapat dari 30. Diperoleh hasil bahwa 6,67 dikali 10 pangkat min 2. Untuk pH-nya 2 min log 6,67, hasilnya 1,176. Untuk perhitungan yang ketiga menggunakan volume 10 mili. 2,5 dikurang 1,0 hasilnya 1,5 untuk sisanya. Kemudian lanjut memasukkan rumus seperti tadi, diperoleh hasilnya 4,28, kemudian dihitung pH-nya hasilnya 1,368. Lanjut untuk perhitungan yang keempat, percobaan yang keempat menggunakan volume 15 mili, diperoleh sisanya 1,0 dan H plusnya 2,5 dikali 10 pangkat min 2. pH yang diperoleh yaitu 1,6602. Untuk percobaan yang kelima menggunakan volume 20 mili, diketahui untuk H plusnya 1,11 dikali 10 pangkat min 2, kemudian pH-nya 2 min log 1,11 sama dengan 1,955. Kemudian untuk yang percobaan keenam menggunakan volume 24 mili, dihasilkan sisa 0,1 mili. Kemudian masukkan rumus, hasilnya 2,04 kali 10 pangkat min 3, lalu pH-nya 3 min log 2,04, hasilnya 2,690. Kemudian kita lanjut ke percobaan ketujuh menggunakan volume NaOH 25 mili. Ketika HCl dan NaOH tidak ada sisanya, maka disebut titik ekuivalen. Ini HCl dan NaOH tidak bersisa setelah dikurangi. Karena tidak ada sisanya, maka kita menggunakan garam NaCl. Jika asam kuat ditambah dengan basa kuat dan keduanya habis, maka garam yang dihasilkan sama dengan garam netral. Maka pH yang dihasilkan yaitu 7 atau netral karena menggunakan garam netral. Seperti H plus ditambah OH min menghasilkan H2O, sehingga jumlah H plus dan OH min sama, maka bersifat netral. Untuk percobaan ke-8, kita menggunakan volume 26 mili. Dihasilkan 2,6 mili NaOH. Mengapa ditulis 2,5? Karena kita yang dibutuhkan reaksi yang paling kecil, sehingga bukan ditulis 2,6 melainkan ditulis 2,5. Karena sisanya NaOH basa, sisanya yang diperoleh basa, maka kita menggunakan rumus OH- bukan H+. Rumusnya yaitu B dikali MB sama dengan 1 dikali N per volume total. Ini sama seperti yang sisanya asam tadi. 1 dikali 0,1 per 51. Ini volume campuran. Sehingga hasilnya 1,961 dikali 10 pangkat min 3. Untuk POH sama dengan 3 dikurang log 1,961 dihasilkan pH sama dengan 11 ditambah log 1,961. Hasilnya 11,292. Untuk percobaan ke-9 menggunakan volume 30 mili, ini sama, ditulis 2,5, kita ambil yang reaksi yang paling kecil.
Rumusnya sama seperti rumus yang percobaan ke-8, hasilnya ini. Kemudian diperoleh pH-nya 11,959. Untuk percobaan yang ke-10 sama saja. Kita menggunakan rumus OH- juga dan pH yang diperoleh 12,223. Setelah kita melakukan perhitungan, maka kita akan membuat tabel untuk mengetahui data perubahan pH pada titrasi asam dan basa. Kita buat seperti ini. Kita tulis pH-nya dari NaOH 0 mili sampai ke 35 mili. Setelah itu kita buat kurva titrasi asam dan basanya. Diperoleh kurvanya. Mengapa kita tadi menggunakan volume 24 dan 26 mili? Agar kita dapat mengetahui perubahan titik atau perubahan pH yang sangat drastis. Seperti ini. Sangat drastis, bukan? Baiklah. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menghitung perubahan pH pada titrasi asam dan basa menggunakan kurva titrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.